Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Fiqh wal Manhaji ala madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan salatun nafil, yaitu salat-salat sunnah. Silakan yang punya buku dibuka pada halaman 213 jilid 1, halaman 213. Sebelum kita menyampaikan tentang salat-salat nafilah, ada beberapa perkara yang menunjukkan akan pentingnya salat nafilah ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat nafilah ini bisa disebut dengan salat an-nafil atau an-nafilah, bisa juga disebut dengan salat as-salawat al-mustahabbah. Ini istilah mustahab, nafilah, tatawwu ya, mandub ya. Ini sama, maknanya adalah salat-salat sunnah, salat-salat sunnah, salat-salat nafilah, salat-salat mandubah, salat-salat tatawwu ya, salat-salat mustahabbah. Ini istilah yang bermakna yang sama, yaitu salat yang dianjurkan dan tidak diwajibkan. Artinya jika ditinggalkan tidak berdosa, tetapi rugi. Tidak ditinggalkan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi ya. Karena pahalanya sangat besar. Di antara keutamaan salat-salat nafilah, yang pertama, dia adalah penyempurna atau penambal dari salat-salat fardu yang kurang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Yang dicek dahulu salatnya sebelum amal-amal yang lain, sebelum sedekahnya, sebelum zakatnya, sebelum hajinya, sebelum umrahnya, sebelum puasanya ya. Wa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah beruntung dan dia telah menang. Wa in fasudat, kalau ternyata salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka dia telah merugi. Dia telah merugi. Jadi pertama dicek salatnya dulu. Ini pentingnya salat sunnah di sini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in intaqasa min salatihi, kalau ternyata min faridatihi, jika ternyata salat wajibnya kurang, maka Allah berkata, unduru atau uzkuru hal li abdi min tatawwu'in. Wahai para malaikat, cek apakah hambaku tersebut punya salat-salat sunnah. Kalau ada, maka fatukammilu, maka salat sunnah tersebut menambal kekurangan salat fardu. Jadi ini sangat penting karena yang dicek oleh Allah pertama kali salat kita. Kualitas salat kita ini, siapa yang jamin salat fardu kita sempurna? Kita kurang khusyuk, pikiran kemana-mana, macam-macam ya. Salat fardu kita ini tidak sempurna, dan Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadis, innal abda la yansarifu min salati, seorang selesai dari salatnya maka tidak dicatat baginya kecuali hanya 1/2 atau 1/3 atau 1/4 atau 1/5 atau 1/6 atau 1/7 atau 1/8 atau 1/9 atau 1/10. Tidak lengkap. Nah, di antara yang menyempurnakan pahala salat fardu kita adalah dengan salat apa? Salat sunnah. Ini penting. Yang kedua, di antara keutamaan salat fardu bahwasanya salat sunnah itu meninggikan derajat seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tasjuda sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud sekali saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Sehingga seorang yang sering salat otomatis sering sujud, dan orang yang sering sujud, jika dia sujud karena Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang hamba dia dihormati oleh orang banyak ya, derajatnya tinggi di hadapan manusia, tapi ternyata dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengapa mungkin orang merendahkan kita. Yang penting kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk meninggikan derajat kita, perbanyak sujud. Dan perbanyak sujud enggak ada namanya sujud sunnah, enggak ada. Sujud sunnah ya salat dalam salat. Kalau aja sujud tilawah, itu baru ada. Tapi kalau sujud syukur, tapi sujud enggak ada kerjaan tahu-tahu sujud enggak boleh. Sujud bid'ah namanya.
Jadi kalau sujud mau otomatis hadis ini mengisyaratkan tentang anjuran untuk banyak salat sunnah, ya. Anjuran untuk banyak salat sunnah karena sujud ada sujud dalam salat, sujud tilawah, sujud syukur. Karena namanya sujud sunnah, sujud tok tanpa ada salat, enggak ada. Oleh karenanya untuk agar kita semakin tinggi di sisi Allah, maka perbanyak salat sunnah. Di antaranya keutamaan salat sunnah adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq, kata Allah Subhanahu wa taala wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Maka seorang yang sering sujud dia semakin dekat dengan Rabbul Alamin. Bukankah Nabi SAW bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid? Kondisi seorang sangat dekat dengan Rabbnya ketika sedang sujud. Saat itu dia benar-benar mengakui kehinaan dirinya, meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan itu kepalanya sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui hinaannya sambil mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Kapan Allah sangat dekat dengan seorang hamba? Tatkala hamba tersebut merasa hina, rina, rendah dan dia mengakui keagungan Allah. Situlah saat Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara keutamaan salat-salat sunnah, bahwasanya salat-salat sunnah membantu seorang derajatnya tinggi di surga. Ketika ada seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, sal, mintalah. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau agar aku bisa menemani engkau di surga. Ini permintaan berat. Menemani Nabi di surga berarti surganya tinggi. Kata Nabi SAW, awa ghairu dzalik, adakah permintaan yang lain? Kata dia, la huwa dzak, itu permintaanku. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau gitu bantulah aku untuk dirimu dengan kau perbanyak sujud. Ya, artinya Nabi akan beri syafaat, tapi kamu sendiri harus benar. Caranya bagaimana? Bikathrati sujud. Kamu harus sering apa? Sujud. Sering sujud maksudnya sering apa? Salat sunnah. Tidak mungkin, tidak boleh antum terlalu banyak sujud dalam salat duhur. Salat duhur ya cuma 8 sujudnya, jangan jadi 12. Ya kalau perbanyak sujud berarti perbanyak salat sunnah. Sehingga di antara sebab utama membuat orang derajatnya tinggi di surga dengan banyak salat. Makanya lihat Imam Ahmad dalam biografinya. Imam Ahmad sehari salat 300 rakaat. Ketika beliau sakit, beliau salatnya 100-150 rakaat. Kita kalau sehat berapa rakaat? Kalau sakit enggak salat. Maksudnya mereka menikmati salat tersebut karena dekat dengan Allah, meninggikan derajat di dunia maupun di akhirat. Di antara cara cepat untuk meraih surga yang tinggi di antaranya berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak. Yang terakhir, di antara cara untuk meraih perwalian, untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tadi banyak salat. Banyak salat. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang wajib. Artinya perkara wajib sangat Allah cintai. Tetapi ada derajat yang lebih dari itu. Kalau seorang sudah melaksanakan wajib-wajib, dia melaksanakan sunnah-sunnah. Kata Allah kemudian, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya karena dia melakukan perkara-perkara sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya. Dalam riwayat wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisannya. Artinya Allah akan bimbing dia. Inilah ciri-ciri wali sehingga pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, lisannya terjaga, tidak sembarang berbicara, hatinya terjaga, tidak sembarang berfikir macam-macam. Ya. Semua ini ciri seorang wali, yaitu dia beriman dan bertakwa. Bagaimana dia bisa meraih perwalian tersebut? Dengan diantaranya melakukan perkara-perkara sunnah. Di antaranya dengan apa? Banyak solat sunnah. Bukan ninggalkan solat baru jadi wali. Ya. Menjadi wali ninggalin solat ya, enggak. Bertapa di goa jadi wali enggak. Orang sebagian Nabi saja tidak solat jadi nabi. Enggak, itu lain cerita. Nabi SAW mencari, dia enggak ada yang petunjuk. Setelah jadi Nabi, apakah Nabi suruh para sahabat untuk bertapa di Gua Hira? Sebagian orang subhanallah ya, membenarkan untuk menjadi wali dengan tidak salat, ya enggak benar ya. Itu jadi super wali, yaitu Abu Bakar, Umar semuanya salat atau tidak?
Salat. Tidak ada ragu tentang perwalian mereka. Oleh karenanya, di antara cara untuk meraih kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak salat sunnah. Ya ikhwan, kita hidup di zaman sekarang ini, orang lalai dari ibadah. Banyak fitnah yang mau kita tersibukkan dengan fitnah, banyak berita, banyak kabar, banyak isu, banyak hoax, banyak hal. Fitnah di rumah, fitnah tetangga, fitnah di macam-macam kita mau ikut. Waktu kita terbuang, tidak sempat salat sunnah, ya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Seorang jangan terbuai dengan atau terbawa dengan kondisi yang ada sehingga dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang berbangga dengan apa yang mereka miliki. Antum bahagia dengan banyaknya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ibadah yang paling banyak variasinya adalah salat. Salat fardu dengan salat sunnah dengan berbagai macam variasinya. Tidak kita dapatkan dalam haji, tidak kita dapatkan dalam puasa, tidak kita dapatkan dalam sedekah. Yang paling banyak variasi ibadah adalah apa? Salat. Karena Allah sangat suka ibadah salat. Makanya di awal Allah fardukan salat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah wajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Kenapa 50 waktu? Karena Allah suka dengan ibadah tersebut. Hanya saja kemudian Nabi SAW dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Allah kasih pengurangan. Setiap pengurangan dikurangi 5. 50 jadi 45. Kemudian Nabi turun sudah terima, ditegur lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Minta lagi keringanan takhfif terus sampai jadi 5. Ya. Kita bilang alhamdulillah ada Nabi Musa. Kalau ada Nabi Musa repot. Kita 5 sekarang aja udah banyak alasan. Apalagi kalau 50 waktu sehari semalam. Tapi yang jadi perhatian kita, Allah suka dengan ibadah tersebut. Sehingga Allah ingin mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk salat 50 waktu sehari semalam. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali tentang macam-macam salat yang termaktub dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhajiyah. Tapi salat sunnah ada 2 model. Udah lama gak tulis papan tulis ya. Mudah-mudahan kuat ya. Macam-macam salat sunnah. Ini perdana ya tulis di Masjid As-Sunnah ya. Menurut mazhab Syafi'iyah, salat sunnah terbagi menjadi 2 yang besar secara umum. Kita klasifikasikan nanti baru kita jelaskan secara detail. Yang pertama, salat-salat sunnah yang dianjurkan dilakukan dengan berjamaah, dikerjakan dengan berjamaah. Di antara salat-salat tersebut, misalnya apa? Salat tarawih, kemudian salat Id, apalagi salat gerhana, apalagi salat istisqa, minta hujan. Ini di antara salat-salat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua adalah salat-salat yang tidak dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Salat-salat ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah salat-salat yang mengiringi, tabi'ah, bahasa Arabnya tabi'ah, mengiringi salat-salat fardu. Salat-salat fardu. Yang ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah salat-salat sunnah muakkadah yang ditekankan. Ya. Muakkadah maksudnya yang ditekankan. Kemudian yang kedua adalah salat-salat sunnah, salat-salat ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah.
tidak ditekankan. Dianjurkan tapi tidak ditekankan sebagaimana yang model pertama. Kemudian yang ini adalah salat-salat yang tidak mengiringi salat fardu. Ini pun terbagi dua. Yang pertama adalah salat-salat yang terikat, muqayyadah, yang terikat dengan terkait atau terikat dengan waktu tertentu, waktu atau sebab tertentu. Yang kedua, salat mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah. Yaitu yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Lumayan, kemeng ya, sudah lama enggak. Baik. Adapun yang pertama, salat-salat yang mengiringi salat fardu disebut dengan salat sunnah rawatib ya. Ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Saya bikin bagan di sini. Ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah. Qabliyah, ada salat ba'diyah. Jenis salat. Taib, yang pertama salat subuh. Yang muakkadah saya kasih warna hitam ya. Qabliyahnya 2 sebelum subuh, ba'diyahnya tidak ada. Yang kedua adalah salat zuhur. Yang qabliyahnya 2, yang ba'diyahnya 2. Kemudian asar. Nomor 3. Asar, qabliyah enggak ada, ba'diyah enggak ada. 4 maghrib. Qabliyah enggak ada, ba'diyah 2. Dan isya 5. Isya qabliyah enggak ada, ba'diyah 2. Inilah 10 rakaat yang disebut dengan salat-salat muakkadah, yaitu 10 rakaat. Ini 10 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal qabla al-fajr ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang disebut dengan salat-salat sunnah rawatib yang muakkadah. Ini namanya salat mengiringi salat fardu, maksudnya salat sunnah rawatib. Tetapi salat sunnah rawatib itu ada 2, ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Paham ya? Ini yang selalu Rasulullah SAW kerjakan. Selalu Rasulullah SAW kerjakan. Adapun yang ghairu muakkadah, maka zuhur tambah 2, qabliyah tambah 2, ba'diyah tambah 2. Kata Rasulullah SAW, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu alaihin nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelah salat zuhur, Allah haramkan bagi dia neraka. Artinya silakan, tapi yang muakkadah cuma berapa? 10. Paham? Yang mau 4 sebelum 4 sesudah oke. Minimal 22. Minimal 22. Kemudian asar kata Rasulullah SAW, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi sini 4. Ini ghairu muakkadah, tidak
Tidak terlalu ditekankan, tapi boleh. Adapun ba'diyahnya enggak ada. Salat maghrib, Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salat 2 rakaat sebelum bagi yang mau. Berarti di sini ada 2 rakaat. Tapi ghairu muakkadah. Kemudian salat Isya, ya, dalam hadis bagaimana para sahabat mengatakan, kami dahulu di zaman Nabi SAW, idza adzana al-muadzin ibtadarna ila sawari atau ibtadaru ila sawari. Kami kalau sudah muadzin salat maghrib mengumandangkan adzan, maka kami para sahabat segera pergi ke tiang-tiang untuk salat 2 rakaat. Sampai idza ja'al gharib, kalau ada orang asing datang ke masjid, dia menyangka salat Isya, salat maghrib sudah selesai. Disangka ini salat ba'diyah maghrib, padahal salat maghrib belum dilaksanakan. Tapi para sahabat melaksanakan 2 rakaat sebelum apa? Sebelum maghrib. Tapi dia ghairu muakkadah. Demikian juga sebelum Isya, kata Nabi SAW, bainal adhanaini salatun. Di antara azan dan iqamat ada salat. Jadi juga 2 rakaat sebelum Isya. Ini yang merah ini namanya salat rawatib ghairu muakkadah. Jumlahnya berapa? 2, 4, 8, 10, 12. Yang muakkadah ada 10. Kalau antum kerjakan semua berarti berapa? 22. Lumayan kan? Lumayan 22. Coba tiap hari subhanallah. Ya, siapa yang bisa jaga alhamdulillah. Kalau enggak minimal 10 berusaha dia kerjakan. Inilah namanya salat rawatib muakkadah dan salat rawatib ghairu muakkadah. Nah, mazhab Syafi'i ketika berbicara tentang salat Jumat nomor 6. Tentu ini masalah khilaf ya. Jumat. Mereka mengkiaskan dengan zuhur. Mereka mengkiaskan dengan zuhur sehingga mereka mengatakan ada 4 rakaat ya. 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Yang sesudah enggak ada masalah. Dalam hadis Rasulullah SAW 4 atau 2. Rasulullah SAW kalau setelah salat Jumat, Rasulullah SAW jika salat di masjid, beliau salat 4 rakaat. Kalau beliau salat di rumah, beliau salat 2 rakaat. Sehingga ba'diyah Jumat, semua sepakat ada ba'diyah Jumat. Cuma bagaimana pelaksanaannya? Ada yang mengatakan pilihan 4 atau 2. Ada yang mengatakan gabung, kamu 4 di masjid, nanti 2 di rumah. Ada yang mengatakan bebas, mau di masjid atau di rumah, 4 atau 2. Ada yang mengatakan kalau kamu di masjid 4, kalau di rumah apa? 2. Tapi intinya 2 atau 4 rakaat ba'diyah Jumat. Kalau mau sesuai sunnah, di rumah 4 rakaat. Kalau di masjid 4 rakaat, di rumah 2 rakaat. Yang jadi masalah pada qobliyahnya. Apakah ada salat qobliyah Jumat? Menurut mazhab Syafi'i ada, meskipun tidak ada hadis yang menyatakan demikian. Dalam suatu riwayat ini perlu dicek kembali dari Ibnu Mas'ud salat 4 rakaat sebelum Jumat. Tapi apakah itu salat intidharul imam ataukah salat qobliyah? Adapun kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah Jumat tidak mungkin terlaksanakan. Karena syarat salat qobliyah itu dikerjakan jika sudah masuk waktu. Kapan salat qobliyah? Salat qobliyah itu jika sudah masuk waktu salat dan berakhir ketika dilaksanakan salat. Itu waktu salat apa? Qobliyah. Waktu salat ba'diyah adalah setelah salat sampai salat berikutnya. Saya ulangi, kapan waktu salat qobliyah? Sejak azan, sejak masuk waktu sampai pelaksanaan apa? Salat. Makanya kalau orang sebelum azan subuh salat qobliyah subuh diterima atau tidak? Enggak, itu waktunya salat witir, salat malam. Kamu baru boleh salat qobliyah subuh kalau sudah azan subuh. Baru salat qobliyah. Kamu baru boleh salat qobliyah zuhur kalau sudah masuk waktu azan apa? Zuhur. Baru kamu salat qobliyah zuhur. Berakhir kapan? Jika dilaksanakan salat fardu, maka waktu qobliyah sudah selesai. Ya. Adapun waktu ba'diyah dikerjakan setelah salat sampai waktu salat berikutnya. Jadi kalau saya qobliyah ba'diyah zuhur, saya boleh salat ba'diyah jam 2 boleh. Yang penting belum adzan apa? Asar. Ada kesibukan nanti deh saya salat ba'diyah boleh. Yang penting sebelum adzan asar. Nah, untuk salat qobliyah Jumat yang ada sunnahnya namanya salat intidharul imam, salat menunggu apa? Imam. Rasulullah menganjurkan kita ke masjid hari Jumat di pagi hari kemudian salat terus berapa rakaat terserah. 2 sampai 100 rakaat juga enggak ada masalah. Sampai imam naik mimbar. Baru selesai. Itu namanya salat menunggu imam. Bahkan meskipun di waktu terlarang boleh sholat, enggak ada masalah. Ya, sampai imam naik mimbar, khatib naik mimbar. Nah, di zaman Nabi, kapan khatib naik mimbar? Ketika azan. Ketika masuk waktu, khatib naik apa? Mimbar.
Setelah azan langsung ceramah, langsung khutbah. Kapan mau sholat qobliyah? Enggak ada. Jadi maksud saya di zaman Nabi tidak memungkinkan untuk sholat apa? Qobliyah. Dan tidak ada dalilnya. Namun demikianlah ini kias dari apa namanya? Mazhab Syafi'i sehingga mereka menyatakan ada sholat qobliyah Jumat. Khilaf. Jadi memang ada pendapat mengatakan qobliyah Jumat karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, riwayat Tirmidzi. Cuma saya belum cek sahih atau tidak, tapi toh itu asar dari sahabat. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi Ibnu Mas'ud salat 4 rakaat tadi maksudnya salat menunggu apa? Imam, bisa jadi. Wallahu alam bisawab. Tapi ini salat rawatib yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Adapun salat-salat yang tidak mengiringi salat fardu, maka terbagi menjadi 2. Salat-salat yang terkait dengan waktu atau sebab tertentu, kemudian salat mutlaqah yaitu yang tidak terkait dengan waktu atau sebab tertentu. Adapun yang terkait dengan waktu atau sebab tertentu banyak seperti tahiyatul masjid. Kemudian di antaranya salat sunnah wudu. Kemudian di antaranya misalnya apa lagi? Istikharah. Mazhab Syafi'i juga ada salat sunnah hajah. Ada kebutuhan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi salat ada sebabnya? Tahiyatul masjid, salat wudu, salat istikharah, salat hajah ya. Ada juga misalnya 2 rakaat setelah tawaf. Dan lain-lainnya. Ini di antara salat-salat sunnah yang dilakukan karena ada sebabnya ya. Sebelum kita lanjut terkait dengan salat rawatib, maka jika salat rawatib ditinggalkan karena ada uzur maka boleh diqadha, Dalilnya Nabi SAW pernah tidak sempat salat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena sibuk dengan menemani tamu dari wafd Abdul Qais. Sehingga Rasulullah SAW mengutamakan tamu, melayani tamu, sehingga ada perkara sunnah dia tinggalkan karena ada prioritas. Melayani tamu mungkin menurut beliau sangat penting, apalagi untuk mengenalkan Islam. Sehingga salat ba'diyahnya, ba'diyah zuhur tidak beliau kerjakan. Kapan beliau kerjakan? Beliau kerjakan setelah ba'diyah asar. Setelah asar baru beliau kerjakan mengqadha salat ba'diyah zuhur, dikerjakan di waktu setelah asar. Demikian juga Rasulullah mengatakan jika seorang tidak sempat salat qobliyah subuh, kemudian dia langsung dapat jamaah salat subuh, maka dia bisa mengqadhanya di waktu duha. Atau boleh langsung setelah salat subuh mengqadha, sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat. Setelah salat subuh dia salat lagi 2 rakaat. Nabi bertanya, salat subuh 4 rakaat? Kata dia, enggak, ya Rasul, ini 2 rakaat qobliyah subuh yang belum saya kerjakan. Diqadha setelah salat subuh. Tapi yang afdal dikerjakan di waktu apa? Duha. Tapi jangan uzur tiap hari. Sehingga salat qobliyah jadi salat ba'diyah subuh terus. Jangan, ya waktu sekali-sekali oke lah. Ya. Seperti itu ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi terhadap salat-salat rawatib. Tapi kita masuk pada salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid sebenarnya dalam hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Di antara fikih terkait dengan salat tahiyatul masjid, boleh dikerjakan waktu kapan saja karena dia salat yang ada sebabnya, meskipun waktu terlarang. Boleh dikerjakan kapan saja ya. Antum masuk setelah asar, antum masuk menjelang maghrib, pokoknya kapan saja antum masuk silakan salat tahiyatul masjid. Ya, benar bahwasanya kita dilarang salat asar karena tasyabbuh dengan setelah salat asar karena tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembah matahari. Jadi kalau kita setelah asar kita namanya zikir pagi petang. Orang-orang penyembah matahari juga ada zikir muqaddimah sebelum matahari terbenam. Jadi mereka sudah zikir-zikir begitu matahari terbenam mereka sujud kepada matahari. Nabi tidak ingin kita beribadah di waktu tersebut karena itu waktunya para penyembah matahari beribadah kepada Allah. Tapi ketika ada maslahat yang jelas, ya, maka ketakutan tentang tasyabbuh tersebut hilang. Sehingga tidak mengapa salat tahiyatul masjid meskipun di waktu terlarang, ya. Tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Ada pendapat 1 rakaat cukup, tapi yang benar 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Yang penting antum masuk salat apapun meskipun antum tidak niatkan tahiyatul masjid.
Kapan antum sholat? Sah. Karena fungsi dari tahiyatul masjid, yang penting sebelum duduk sudah sholat tahiyatul masjid. Sudah sholat 2 rakaat. Antum misalnya masuk masjid, langsung niat sholat qobliyah subuh. Tidak perlu tahiyatul masjid. Bahkan sembilan mengatakan tidak perlu tahiyatul masjid. Antum ke masjid, langsung qobliyah subuh. Dan sudah selesai. Kata mereka, tahiyatul masjid bukan sholat yang ditujukan terfokus pada sholat tersebut. Yang penting intinya, sebelum kamu duduk, kamu sholat 2 rakaat. Kalau kita masuk masjid, langsung dapat sholat zuhur 4 rakaat. Apa perlu tahiyatul masjid lagi? Enggak perlu, karena sudah 4 rakaat. Jangankan 2, bahkan sudah 4 rakaat. Taib. Yang kedua terkait dengan tahiyatul masjid. Menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Mu'tamad, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, kalau seorang masuk masjid, kemudian dia keluar, dia masuk masjid lagi, sholat tahiyatul masjid lagi. Keluar lagi, masuk tahiyatul masjid lagi. Karena sebabnya berulang-ulang. Tentu ada khilaf dalam masalah, mengatakan cukup sekali, sudah cukup. Ada yang menurut mazhab Syafi'i enggak. Kapan kita keluar masuk tahiyatul masjid lagi? Meskipun 5 menit. Keluar ketemu orang masuk lagi, disunahkan tahiyatul masjid. Ingat, tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Kapan keluar masuk lagi tahiyatul masjid. Kemudian di antara bahasan tahiyatul masjid, ketika kita masuk hari Jumat, imam sedang berkhutbah, tetap kita tahiyatul masjid. Ya, tetapi dengan diringkas. Ketika Nabi sedang berkhutbah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk masjid langsung duduk, tidak salat tahiyatul masjid. Rasulullah mengatakan, "Hal raka'at raka'atain? Apa kau sudah salat 2 rakaat?" Dia belum. Kata Rasulullah SAW, "Kum farka raka'atain." Berdiri dan salat 2 rakaat. Tajawaz fihima, tapi cepat, jangan lama-lama. Ya. Kalau perlu Al-Fatihah doang. Al-Fatihah enggak perlu baca surat. Apa yang penting selesai segera mendengarkan imam berkhutbah. Ya. Karenanya jika kita masuk hari Jumat, muadzin sedang mengumandangkan azan Jumat, segera sholat, jangan tunggu azan selesai. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah lebih wajib daripada menjawab azan. Saya ulangi, mendengarkan khutbah lebih wajib dari menjawab apa? Azan. Kalau kita nunggu azan selesai, kemudian kita jawab azan, kemudian kita sholat, kita kurang mendengar khutbah. Lebih baik kita mengurangi karena menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Ya udah pas di azan dimulai salat sunnah. Salat sunnah selesai kalau masih azan dikumandangkan jawab. Karena kebanyakan orang saya lihat di situ begitu dikumandangkan azan mereka baru mereka nunggu sampai azan selesai baru kemudian mereka salat tahiyatul masjid. Ini salah. Ini salah ya. Jadi kalau dikumandangkan azan salat aja, salat tahiyatul masjid. Menurut mazhab Syafi'i kalau seorang sudah duduk, maka tidak perlu tahiyatul masjid lagi karena sudah hilang kesempatannya. Ini masalah khilaf tentu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau baru duduk, baru sebentar, boleh sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana tadi Sulaik sudah duduk, Rasulullah suruh berdiri untuk sholat lagi. Jadi kalau masih duduk sebentar, masih boleh tahiyatul masjid. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Kalau sudah duduk tidak ada tahiyatul masjid lagi. Adapun Sulaik karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Jadi pertanyaan, apakah boleh menggabungkan tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur dengan sunnah wudu? Boleh. Karena semuanya terpenuhi. Antum datang, begitu masuk masjid berwudu, kemudian antum masuk masjid, antum sholat dengan niat qobliyah zuhur misal, qobliyah zuhur. Maka antum pas sholat setelah wudu, antum sholat, dan antum sholat tahiyatul masjid, dan antum sholat qobliyah apa? Zuhur. 2 rakaat mewakili 3 sholat. Taib. Salat wudu yaitu sama dikerjakan kapan saja jika seorang berwudu ya sebagaimana hadis Bilal ketika Bilal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku mendengar terompahmu di surga, apa amalan yang paling kau harapkan?" Kata dia, "Tidaklah aku bersuci di waktu kapanpun kecuali aku salat." Ya, ini amalan yang sangat dianjurkan atau diharapkan oleh Bilal untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang kapan dia berwudu, dia boleh salat wudu. Istikharah adalah waktu solat yang dilakukan jika seorang mendapatkan bingung terhadap 2 pilihan. Ya. Dalam hadis ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Sungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kami salat istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat dalam Al-Qur'an. Jika seorang ada permasalahan atau ada perkara, maka hendaknya dia salat 2 rakaat, kemudian dia doa dengan doa istikharah yang ma'ruf. Allahumma inni astaqdiruka bi qudratik ya. Astakhiruka bi ilmik wa astaqdiru bi qudratik ya wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam
wa anta allamul ghuyub dan seterusnya, doa istikharah. Dan seorang perbanyak untuk salat apa? Istikharah. Ya. Perbanyak salat istikharah. Perkataan ulama tidak ada penyesalan setelah istikharah. Kalau antum sudah istikharah, sudah musyawarah dengan orang-orang yang ahli, kemudian antum istikharah, kemudian antum jalan, tidak perlu menyesal. Itu yang terbaik yang Allah pilihkan bagi antum. Meskipun hasilnya mungkin tidak memuaskan. Meskipun hasilnya mengecewakan. Yakinlah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah prosedural, sudah musyawarah dan sudah salat istikharah. Jalankan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan setelah salat istikharah. Kita menyesal kalau kita tidak sempat istikharah. Kalau kita tidak sempat musyawarah, itu baru mungkin kita menyesal. Tapi semuanya qadarullah ya. Jadi istikharah. Istikharah hendaknya dilakukan bukan pada waktu-waktu terlarang. Istikharah hendaknya dilakukan bukan pada waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang 3, ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai syuruk, kemudian ketika matahari di tengah langit itu kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Jangan salat istikharah di waktu tersebut. Kecuali darurat. Contoh antum setelah asar, tahu-tahu ada seorang nawarkan putrinya, "Akhi, nanti menikah sama putri saya." Aduh, nanti ada maghrib saya istikharah. Kalau antum enggak mau saya kasih orang. Tunggu sebentar. Ini enggak ada waktu lagi untuk apa? Atau antum saya enggak perlu istikharah, langsung. Nanti menyesal istikharah dulu. Semuanya istikharah ya. Semuanya istikharah. Jadi, kalau waktunya mendesak, mungkin terlalu sensi, ini aja. Misalnya ada orang mau beli rumah antum, "Akhi, saya mau beli rumah sekian." Antum bingung nih. Ya, kalau kamu nggak mau ya kalau kamu nggak mau beli saya jual sama orang misalnya. Dia tawarkan harga, itu istikharah. Meskipun pada asal nggak ada masalah, karena waktunya terbatas. Maka seperti itu tidak jadi masalah meskipun di waktu terlarang. Namun jika waktunya lapang, hendaknya sholat istikharah di waktu-waktu yang bukan terlarang. Apakah istikharah bisa berulang-ulang? Boleh, seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma ketika Ka'bah diserang oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sehingga mereka melemparkan manjanik, yaitu semacam bom yang dari ketapel, akhirnya bola yang bakar tersebut membakar Ka'bah sehingga Ka'bah pun kiswahnya terbakar sehingga gosong hitam Ka'bah. Ketika itu Abdullah bin Zubair bingung apakah direnovasi atau dibongkar dan dibuat batu dari awal. Maka beliau pun istikharah 3 kali. Istikharah berapa kali? 3 kali. Jadi mengapa antum istikharah, kurang serak istikharah lagi, kurang serak apa? Istikharah lagi. Tapi enggak apa-apa, ambil keputusan, jalan. Yang penting antum sudah istikharah. Bebas waktunya kecuali waktu terlarang, dan boleh di waktu terlarang kalau mendesak. Salat hajah datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif, tetapi secara umum salat hajah baik ya. Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amr fazi'a ila salat. Rasulullah sallallahu kalau dalam kondisi penting beliau segera apa? Salat. Jadi kalau antum ada keperluan, sebelum antum utarakan kepada makhluk, diskusi antum utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menjelaskan tentang doa salat hajat secara khusus hadisnya dhaif. Tapi salat hajat ini memang ada karena kita kalau ada keperluan kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya 2 rakaat setelah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf, kapan saja mau dilaksanakan, kita mau tawaf kapan saja. Setelah itu salat 2 rakaat setelah tawaf. Meskipun waktu terlarang tidak jadi masalah karena kita boleh tawaf kapan saja. Kita boleh tawaf kapan saja. Nah, ketika antum masuk Masjidil Haram, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung apa? Tawaf. Kecuali antum masuk Masjidil Haram tidak ingin tawaf, maka antum tahiyatul masjid. Misalnya masuk Masjidil Haram bukan mau tawaf tapi ingin sholat Jumat misalnya atau ingin sholat malam, antum tidak tawaf ya antum tahiyatul masjid. Tapi kalau antum masuk di Masjidil Haram ingin tawaf, apakah tawaf umrah, apakah tawaf sunnah, tidak perlu tahiyatul masjid. Karena sunnahnya masuk Masjidil Haram langsung apa? Langsung tawaf. Adapun perkataan orang-orang awam tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu salah. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya jika kamu masuk Masjidil Haram ingin tawaf tidak perlu tahiyatul masjid. Sunnahnya langsung apa? Tawaf. Tapi kalau kamu tidak ingin tawaf, kamu tahiyatul masjid. Masjid As-Sunnah saja ada tahiyatul masjid, apalagi Masjidil Haram. Dan lain-lainnya, ada macam-macam salat mungkin nanti bisa dipelajari satu persatu. Kita ingin menjelaskan tentang hukum secara global. Salat mutlaqah. Ini diantaranya mungkin yang perlu ini namanya
mereka sholat witir, ya, sholat witir. Jadi mazhab Syafi'i membedakan sholat witir sama sholat malam. Sama sholat malam. Sholat witir kalau menurut Syekh Muhammad Az-Zuhairi dalam kitabnya Al-Mu'tamad, fikih Mu'tamad yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i, kata dia sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Yang dia bilang tidak boleh lebih dari 11 rakaat sholat witirnya. Sholat malamnya bebas. 2, tapi kalau kamu witir maksimal berapa rakaat? 11. 1 rakaat minimal. 3 rakaat boleh. Lebih bagus daripada 1 rakaat. Adapun cara melaksanakan salat witir 3 rakaat menurut mazhab Syafi'i dengan 3 cara. Salat witir 3 rakaat. Cara pertama langsung rakaat pertama, kedua, ketiga 1 salam tanpa tasyahud kecuali tasyahud akhir. Seperti yang bisa kita kerjakan. Rakaat pertama, kedua, ketiga langsung dijahar semuanya, terakhir tasyahud. Ini boleh. Cara kedua seperti yang dilaksanakan di Masjidil Haram sering, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ya. 3-3-nya dijahar. Ini seperti di Masjid Nabawi sering. 2 rakaat berapa? 1 rakaat. 2 rakaat itu kita niatkan bagian daripada witir yang 3 rakaat. Ini model kedua. Karena ada riwayat menunjukkan tersebut. Model ketiga persis seperti sholat maghrib. Hanya saja rakaat ketiga dijahar. Itu bedanya dengan sholat maghrib. Persis seperti sholat maghrib, hanya saja rakaat ketiganya dijahar. Kalau sholat maghrib rakaat ketiga kan disir. Ini 3 semua datang dalam riwayat. Ya. Atau sholat 5 rakaat langsung 5 rakaat langsung 1 salam. Rasulullah pernah sholat 7 rakaat witir, rakaat ke-6 tasyahud awal, rakaat ke-7 tasyahud akhir. Rasulullah SAW pernah sholat witir langsung 9 rakaat. Rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat 9 tasyahud apa? Akhir. Ini yang menurut mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi paling maksimal 11 rakaat. Mereka memandang sholat witir seperti sholat rawatib, tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh ditambah-tambah. Adapun sholat malam, sholatul laili masna. Sholat malam 2 rakaat. Fa idza khasyi'a ahdukumus subha falyusalli wahidatan tutirul maqad shalah. Kalau kalian khawatir maka witirlah 1 rakaat. Menurut mereka sholat malam tidak terbatas jumlah rakaatnya. Tidak terbatas. Kalau sholat witir 1 hingga berapa? 11 rakaat. Oh, saya lupa ada namanya sholat duha, ya, ketinggalan. Sholat apa? Duha. Sholat duha waktunya kita tahu dari waktu syuruk dimulai 15 menit setelah sunrise, itu awal duha, dan berakhir kira-kira 7 menit sebelum adzan zuhur. 7 menit sebelum adzan zuhur. Jadi kira-kira 15 menit setelah sunrise, ya kalau misalnya matahari terbit jam 5.50, berarti waktu duhanya mulai dari jam 6:05. Tinggal kapan sunrise matahari terbit tambah 15 menit, itulah waktu awal salat duha. Kemudian waktu yang terbaik hina tarmidul fisal, salatul awwabin hina tarmidul fisal, salat duha yang terbaik adalah ketika matahari anak-anak kontak kepanasan. Kira-kira jam 10:30. Kira-kira jam 10:30 salat duha terbaik. Sebelumnya sesudahnya enggak ada masalah. Antum salat duha jam 11:30 oke, karena sekarang zuhur jam 12:08. Jam 12:09. 11:30 masih oke. Antum salat duha jam 12 kurang 1/4 masih boleh. Masih boleh. Yang penting tadi waktunya. Nah, salat duha minimal 2 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Riwayat terbanyak tentang salat duha 12 rakaat. Ya. Kata mereka yang paling sempurna, awal kesempurnaan 4 rakaat. Usahakan 4 rakaat. Dalam hadis Allah berkata, "Ya bani Adam, ya, irka'li 4 rakaat fi awalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di awal hari, niscaya aku akan memenuhi kebutuhanmu di akhir hari. Maka berusaha seorang salat 4 rakaat duha, 2 rakaat. Ya, kalau enggak ya silakan 2, 4, 8, 6, 10, 12. Sebagian pendapat mengatakan bebas, tapi riwayat paling banyak 12 rakaat. Ya, bisa 2 rakaat selalu itu sudah sangat baik, ya. Kemudian, apakah salat duha dianjurkan dilaksanakan tiap hari? Jawabannya iya. Benar datang dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak selalu salat duha. Rasulullah SAW terkadang meninggalkan salat duha, terkadang salat duha. Tapi disebutkan dalam riwayat, Rasulullah khawatir sallallahu alaihi wasallam diwajibkan. Rasulullah SAW khawatir dia apa? Diwajibkan. Sama, Rasulullah SAW tidak salat tarawih kecuali 3 kali. Maksudnya salat di bulan Ramadan, salat tarawih berjamaah cuma berapa kali?
3 kali. Kenapa Rasulullah SAW tidak tiap malam sholat tarawih sampai para sahabat datang ke Masjid Nabawi, Rasulullah tidak keluar. Rasulullah mengatakan saya khawatir diwajibkan. Karena ketika Nabi masih hidup, sallallahu alaihi wasallam masih ada pensyariatan dan syariat dari Allah, Rasulullah tidak tahu. Kalau tiba-tiba Allah bilang wajib, sudah jadi wajib. Rasulullah tidak ingin merepotkan apa? Umatnya. Sehingga Rasulullah SAW pada malam keempat, para sahabat sudah kumpul, Rasulullah SAW tidak keluar sholat tarawih. Tetapi di zaman kita, kekhawatiran sholat tarawih menjadi wajib sudah enggak ada. Maka kita boleh sholat tarawih tiap malam. Sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat. Sama seperti sholat duha. Sholat duha, Rasulullah sendiri tidak melaksanakan tiap hari. Karena dikhawatirkan apa? Wajib. Tapi dia menganjurkan umatnya untuk sholat duha tiap hari. Di antaranya perkataan Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya rakaat duha, al-witr qabla naum, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. 3 perkara, puasa 3 hari setiap bulan, witir sebelum tidur. Yang berikutnya salat duha tiap hari. Di antara dalil bahwasanya salat duha dianjurkan tiap hari tadi, wahai anak Adam, salat 4 rakaat di awal hari, aku akan penuhi kebutuhan di akhir apa? Hari. Berarti tiap hari kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwasanya salat duha tiap hari adalah hadis ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sendi kita wajib untuk sedekah. Kita punya 360 sendi dan masing-masing sendi karena kita bangun dalam kondisi lemas ya. Kita mensyukuri, wajib bagi kita mensyukuri sendi-sendi kita yang mudah digerakkan. Coba kalau macet kan sakit, enggak enak ya. Apalagi kalau orang asam urat macet semuanya. macet ya. Kita bangun tidur lega mau begini enak. Ini harus kita syukuri. Semua ada pelumasnya. Wajib bagi kita mensyukuri. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan fi kulli tahlilatin sadaqah, bertahlil la ilaha illallah sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah, membantu orang lain sedekah, menghukum secara adil di antara orang berselisih sedekah. Di akhir hadis kata Rasulullah SAW, wa yujizu an dzalika raq'atani yusallihima fi dhuha. Dan itu mewakili itu semua cukup 2 rakaat salat duha. Nabi berkata, ulangi awal hadisnya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi wajib bagi setiap anak Adam untuk mensedekahkan kenikmatan sendi yang dia miliki. Kapan? Setiap apa? Setiap hari. Di akhir hadis kata Nabi, dan sudah mencukupkan dengan 2 rakaat salat apa? Duha. Berarti salat duha dianjurkan tiap hari atau tidak? Dianjurkan. Sangat jelas ya. Jadi yang benar salat duha dianjurkan setiap hari. Meskipun tidak wajib. Adapun Nabi meninggalkan salat duha karena kekhawatiran bisa diwajibkan. Tapi yang terakhir, salat sunnah mutlaqah yaitu tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Mau salat kapan saja boleh. Mau salat kapan saja boleh, 2 rakaat kata Nabi, salatul laili wan nahari masna. Salat malam dan salat siang 2 rakaat. Kapan saja boleh. Boleh 2 rakaat. 2 rakaat kecuali waktu terlarang. Kecuali waktu terlarang. Waktu terlarang jangan salat sunnah mutlaqah. Pingin pada subuh salat enggak boleh. Pada asar pingin salat mutlak enggak boleh. Tapi salat pada zuhur sampai asar boleh. Jadi pagi sampai zuhur boleh. Pada isya sampai subuh boleh. Ya, bebas ya. Yang penting jangan waktu terlarang. Waktu terlarang 3, pada asar sampai maghrib, pada subuh sampai waktu syuruk, dan kira-kira 7 menit sebelum adzan zuhur sampai adzan zuhur. Ini kira-kira salat sunnah yang mungkin bisa kita kerjakan. Adapun bahasan ini insyaallah pada kesempatan berikutnya karena dia punya fikih tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.